Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023 tertulis di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, konon suatu ketika hiduplah sebuah batu yang sangat besar dan kuat di masanya. Dengan kekuatannya, batu tersebut sangat menyombongkan dirinya dan berkata bahwa tidak ada yang dapat menghancurkannya. Kemudian datanglah besi mencoba untuk menghancurkan batu tersebut. Dengan sekuat tenaga, si besi mencoba membentur-benturkan badannya ke atas batu tersebut. Tetapi hasilnya nihil. Batu tersebut tidak pecah. Bahkan si besi tersebut yang bengkok. Si besi mundur dan tampillah kini si api. Dengan kekuatan panasnya, api tersebut mencoba untuk membakar dan melelehkan si batu. Tetapi hasilnya sia-sia. Batu itu tetap berdiri dengan kokohnya. Setelah besi dan api menyerah, kemudian datanglah air. Air datang dalam bentuk tetesan-tetesan yang jatuh tepat di atas si batu. Si batu pun hanya tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu dapat mengalahkanku? Kamu hanya tetesan air." Tapi si air tetap menetes. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan sampai bertahun-tahun kemudian. Kini si batu tidak dapat menyombongkan diri lagi. Karena batu tersebut kini telah berlubang akibat dari tetesan-tetesan air yang terus-menerus. Wow, suatu kisah yang luar biasa. Apa yang membuat air tersebut dapat mengalahkan batu? Ya, karena ia tekun. Mungkin air tersebut tidaklah sekuat besi atau sepanas api. Tetapi karena ia tekun, akhirnya airlah yang menjadi pemenangnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yakobus menuliskan surat ini kepada jemaat khususnya orang Kristen Yahudi. Mereka itu tersebar sebagai perantau di
beberapa wilayah Asia Kecil, termasuk di Yerusalem juga. Situasi yang dihadapi Yakobus adalah penderitaan, disebabkan kebencian dan ketidaksenangan masyarakat terhadap ajaran dan sikap hidup kekristenan. Sementara itu, rasul-rasul mengajarkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Yakobus menggambarkannya, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yesus akan segera datang kembali. Pada saat seperti itu akan terjadi banyak kesusahan dan cobaan bagi orang-orang penyembah Allah. Lantas, bagaimanakah sikap etis moral Kristen menghadapi semua kesusahan itu? Yakobus menuliskan yang pertama, kamu juga harus bersabar. Kedua, harus meneguhkan hatimu. Yang ketiga, janganlah kamu bersungut-sungut. Dan yang keempat, jangan saling mempersalahkan. Serta yang kelima, bertekun. Penderitaan karena percaya dan mengikut Kristus sudah dialami oleh para nabi. Mereka tetap setia melayani Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ketika mengalami situasi yang sulit, ada banyak pilihan sikap yang dapat kita ambil. Sungut-sungut dan saling menyalahkan justru membuat kita tidak bahagia, kehilangan momentum untuk berefleksi dan menimbulkan perpecahan. Namun, kita juga tidak perlu menyangkali rasa takut, rasa sedih, dan rasa sakit. Contohlah Ayub yang secara jujur datang kepada Tuhan membawa keluh kesah dan ketidakmengertiannya. Ayub tidak kehilangan iman, tetap melekat kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Jika dunia mendefinisikan bahagia adalah tanpa derita, Yakobus menyebutkan para nabi berbahagia karena melalui penderitaan mereka semakin mengenal Allah. Seperti Ayub, setelah menderita, ia secara pribadi mengalami Allah yang penyayang dan penuh belas kasihan. Saat duka menyergap, kita bawa segala tangis, pertanyaan, dan keraguan hanya kepada Tuhan sambil terus bertahan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kesabaran menurut khotbah ini? Ada 3 poin untuk menjelaskan kesabaran yang seperti apa yang Yakobus maksudkan. Lalu bagaimana kesabaran yang seperti ini dapat menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Pertama, kesabaran seperti menantikan musim panen. Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendali. Petani hanya bisa bersabar menunggu tanaman tumbuh. Hujan turun, panas datang, dan tibanya musim panen. Petani tidak bisa mengendalikan semua gejala alam di atas. Tetapi petani bisa belajar sabar menunggu dalam situasi tersebut. Kita harus belajar sabar ketika kita tidak mampu mengendalikan situasi. Apabila misalnya jalan macet total, tarif dasar listrik atau BBM naik, harga barang-barang naik, dan sebagainya. Kesabaran tanpa dasar yang benar merupakan kesabaran palsu yang akan menghancurkan. Seringkali kita mendengarkan bahwa dengan bersabar, kita akan menjadi lebih baik. Tidak ada yang salah dengan statement tersebut. Tetapi terlalu dangkal jika pemahaman kita tentang kesabaran hanya sebatas bagaimana kita akan menjadi lebih baik ketika bersabar. Alasan utama mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersabar, haruslah berdasarkan kesadaran penuh bahwa diri kita adalah milik Allah. Tidak di bawah kendali diri sendiri lagi. Kristus benar-benar menjadi Tuhan atas diri kita. Ada pengharapan yang nyata ketika kita ada di dalam Kristus, yaitu harapan untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika kita menjadi milik Yesus dan Yesus menjadi milik kita, tidak ada hal yang terlalu berharga selain Yesus. Inilah harapan yang akan menjadikan kita orang-orang percaya yang kuat menghadapi situasi badai
yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan, tetaplah bersabar di dalam penderitaan sampai kedatangan Tuhan. Karena setiap kehidupan yang memiliki tujuan yang jelas untuk menaburkan setiap benih firman akan dipanen pada musimnya. Yang kedua, cara pandang yang benar tentang kesabaran. Memiliki cara pandang yang benar akan penderitaan untuk melayani dan memberitakan Kristus merupakan hal yang sangat penting. Ketika cara pandang kita benar, maka semua perjuangan yang kita kerjakan bukan tentang kita dan kemuliaan kita, tetapi tentang dan hanya kemuliaan Yesus. Ketika cara pandang dalam kesabaran salah, maka kita menyalahkan sesama kita. Maka kita melihat kesulitan dan penderitaan sebagai kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Kita mengeluh dan merasa kehidupan tidak adil. Yakobus menggunakan gambaran seorang nabi. Walaupun sang nabi sudah berkhotbah puluhan kali, seringkali orang yang mendengarkannya tidak berubah dari hidupnya yang jahat. Yang bisa dilakukan nabi adalah hanya bersikap sabar. Saudaraku, pandanglah kepada Kristus. Sama seperti nabi, dengan tujuan yang jelas, yaitu memberitakan nama Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk terus bersabar. Demikianlah setiap penderitaan. Biarlah Allah yang memampukan kita untuk selalu bersabar bersama Tuhan. Karena kemuliaan yang kelak Allah anugerahkan melebihi semua sukacita fana yang ada di dunia ini. Kemampuan yang dari Allah inilah yang diterima oleh para nabi dan para rasul Kristus. Mereka siap untuk memberikan nyawa, untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Kesabaran di dalam Kristus bukanlah kesabaran tanpa tujuan, agar terlihat baik dan bermoral dan agar dapat diterima Tuhan. Kesabaran ini merupakan kesabaran yang diberikan untuk tujuan mulia, yaitu membawa jiwa-jiwa tersesat kepada terang yang abadi. Yang ketiga, kesabaran yang memandang kepada Injil. Kita yang adalah hamba dosa, menderita dalam kebahagiaan palsu yang dosa dan dunia ini berikan. Ketika percaya kepada Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita mati bersama Yesus dan hidup bersama Yesus dan untuk Yesus. Kita manusia-manusia menyedihkan yang sudah bisa dipastikan akan binasa jika Kristus tidak mati dan bangkit bagi pendosa. Maka tidak ada pengharapan yang dalam kefanahan hidup. Kabar inilah yang harus menguasai pikiran kita, sehingga kita benar-benar sadar bahwa kesabaran bukan tentang kekuatan dan kehebatan kita, tetapi tentang Yesus yang ada di dalam kita. Kesabaran yang merupakan buah dari kepastian keselamatan. Kesabaran yang nabi-nabi nikmati sehingga membuahkan kebahagiaan. Hal ini merupakan anugerah yang sangat besar untuk pendosa besar seperti para nabi dan kita. Kesabaran yang hanya memandang kepada Kristus akan membawa kita kepada sukacita. Sukacita dari pertobatan, penyertaan, dan menikmati setiap kemuliaan yang Allah nyatakan bagi kita. Seperti Ayub, jelas Ayub tidak bisa memahami mengapa ia yang adalah orang saleh bisa menderita sedemikian hebat. Namun Ayub tetap sabar menghadapi semua itu. Ayub tidak tahu mengapa ia menderita, tetapi yang Ayub tahu bahwa Allah mengasihinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, sama seperti kisah sebuah batu yang sombong tadi, hal ini juga seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saat kita melihat ada batu besar dalam hidup kita, mungkin batu itu masalah di keluarga,
masalah di dalam pekerjaan, masalah dengan teman, masalah ekonomi, atau masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dan kita merasa bahwa batu masalah itu terlalu kuat. Ayo, jadilah seperti air tersebut. Tetaplah tekun. Ya, tetaplah tekun di dalam Tuhan. Tetaplah tekun berdoa. Tetaplah tekun mengerjakan setiap bagian kita. Dan tetaplah tekun untuk tetap bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah mengajari kami untuk tetap bertekun, bersabar, dan berteguh di dalam iman kami kepadamu. Ajarkan kami Tuhan, dalam situasi hidup apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami mampu untuk tetap tekun di dalam iman kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan nyata kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mau berdoa buat firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya Tuhan memberkati. Dan begitu juga dengan saudara-saudari yang telah menerima, yang telah mendengar pengabaran firman Tuhan ini. Berkati mereka dan berkati juga mereka yang sedang dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam aktivitas apapun. Secara khusus kami mau berdoa buat para pendengar yang telah menerima kebenaran firman Tuhan ini, yang dalam keadaan sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit, di rumah, dan yang sedang bergumul, kiranya melalui kuasa darah Yesus, Tuhan perkenankan untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.